Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Widya. Selamat sore, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Asyifa Widya. Saya menjabat sebagai koordinator pelaksana dari AUPI atau Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia pada periode ini. Di sini pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, diskusi bersama salah satu teman kita dari tim komunikasi publik gugus tugas. Ada Basra Ahmad Amru. Ya, makasih. Assalamualaikum, Mbak. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, jadi kita ini akan ngobrol-ngobrol tentang kebiasaan baru, terutama dalam kolaborasi kita sebagai mahasiswa kesehatan untuk menghadapi di era baru ini, di kebiasaan baru setelah dalam pandemi COVID maupun nanti setelahnya. Nah, di sini teman-teman, kira-kira teman-teman yang lain masih ada yang ini OTW join? Belum benar-benar kita membahas? Oke, kalau gitu saya absen dulu kali ya. Dari mana aja nih? Pernah dari Ika Mabi, ada Ika Mabi? Teman-teman bidan, ada? Ada, Kak. Ada, Kak. Terus selanjutnya ada dari teman-teman Ilmiki, keperawatan? Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Selanjutnya ada dari ISMKI. Teman-teman kedokteran ISMKI, ada? Hadir, Kak. Halo. Ada, Kak. Selanjutnya ada dari ISMKMI. Teman-teman Kesmas, ada? Ada, Kak. Halo, Ada, Kak. Selanjutnya ada dari teman-teman AMSA, ada? Kedokteran AMSA? Halo, AMSA. Apa ada? Ada. Teman-teman Ada, Kak. Oke, AMSA ada. Teman-teman dari kedokteran gigi, PSMKGI ada? Halo, Kak Widya. Halo, Vita. Terus selanjutnya ada dari teman-teman Imatelki. Ada? Imatelki. Ada nggak nih? Udah 63 orang ada dari tim Imatelki? Belum ya? Oke. Dari Cimsa ada? Teman-teman Cimsa? Hadir. Halo, Kak. Halo semuanya, Cimsa. Selanjutnya, Impi. Fisioterapi. Hadir, Kak. Halo. Oke, Impi ada ya. Teman-teman dari Gizi. Halo, selamat sore, Ibu KP. Halo. Kak Widya. Oke, bisa. Dari teman-teman dari Isma Farsi. Teman-teman Dia punya muka deh. Isma Farsi. Teman-teman farmasi ada? Halo, belum ya? Dari Isma Farsi belum ya? Oke. Gimana nih, Kak Basra? Apa mau mulai aja? Silakan. Mau dimulai juga boleh. Ayo. Takutnya nabrak ke yang bagian timur ya. Kan nabraknya ke maghrib. Diskusinya. Oh, iya, betul. Jadi kita mulai aja ya, sambil saya hubungi teman-teman yang belum bergabung juga.
Jadi di sini nanti akan kita lebih ke arah pergerakan kita nantinya, gimana kita bisa berkolaborasi dalam suatu gerakan campaign. Jadi teman-teman bisa sambil diskusi juga di sini, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Jadi dari saya itu sih, takutnya kelamaan. Kalau dari saya langsung aja mungkin ya, Kak Basra bisa dimulai. Oke, makasih Bu KP, Ketua Pelaksana dari AUMKI. Selamat sore teman-teman semua dari Mahasiswa Kesehatan yang ada di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Basra Ahmad Amru. Di periode ini saya menjabat sebagai tim komunikasi publik sekaligus staf dari Dewan Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hari ini saya pengen diskusi sama teman-teman semua terkait apa teman-teman bilangnya new normal ya. Iya. Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Iya, Sudah, Kak. kelihatan, Kak. Oh, sebentar. Ada salah teknis. Sebentar ya. Sebelumnya ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Kira-kira yang mau ditanya nggak sebelum saya bahas? Siapa tahu masuk ke bahasan. Ada yang mau nanya-nanya nggak dari teman-teman semua? Gimana? Ada yang mau nanya? Kalau dari saya belum, Kak. Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Belum ada. Biasanya di awal-awal ada yang mau nanya gitu. Siapa tahu masuk. Apa aja boleh. Ada yang mau nanya nggak? Dari teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Apa mau langsung aja? Kira-kira. Kalau lihat judulnya ada yang mau ditanya nggak? Atau masalah-masalah yang ada mungkin mau dibahas? Ada. Lanjut aja. Halo. Lanjut aja. Ada yang mau ditanya nggak? Biasanya ada yang mau ditanya dulu. Biasanya ada semangat-semangat tertentu nih yang mau ditanyain. Boleh ditanyain dulu sebelum saya masuk ke bahasan. Apa mau bahasan dulu? Buka HP. Langsung Halo? aja. Ya, langsung aja. Langsung aja. Oke. Jadi hari ini yang akan dibahas adalah Stratkom ya. Strategi komunikasi dan diseminasi informasi terkait dengan Indonesia Baru, gerakan yang menggerakkan gitu ya. Ada 2K di sini. Ya teman-teman pasti paham ya arti dari gerakan dan menggerakkan itu dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya satu punya fungsi yang sama gitu. Bahwa bagaimana poin dari gerakan yang bisa menggerakkan ini adalah berarti mencari potensi-potensi yang kira-kira bisa memberikan dorongan untuk terjadinya sebuah gerakan.
Baik, next. Bahwa latar belakangnya memang tatanan masyarakat produktif dan aman adalah satu konsep baru yang harus diperkenalkan kepada masyarakat dan harus didorong untuk berubah dengan kebiasaan baru. Nah, memang salah satu indikator pemulihan aktivitas ekonomi yang produktif ini membutuhkan respon publik, ya, bahwa memang protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat ini belum tersampaikan secara resmi, sedangkan sudah banyak disinformasi yang beredar dan menyebabkan adanya infodemi, gitu ya, tidak hanya pandemi. Memang perlu penguatan konsolidasi, komunikasi, dan orkestrasi narasi di seluruh instansi terkait. Nah, memang gambarannya sekarang atau kondisi existingnya bahwa terdapat 3 pesan kunci yang sudah disampaikan sejak awal wabah. Namun memang terutama soal jaga jarak ya, belum terinternalisasi dengan baik. Lalu memang dari media sendiri, informasi sudah banyak, dan justru malah arahnya ke arah infodemi, atau noise-nya tinggi gitu ya. Dan jumlah kasus tetap meningkat, belum ada perubahan perilaku yang signifikan. Seperti itu. Dan juga protokol yang belum lengkap dan belum terinformasikan secara resmi, ditambah lagi masyarakat belum terinformasi dengan baik terkait dengan kurva epidemiolog yang digunakan sebagai indikator keamanan wilayah. Dan juga terakhir, komunikasi pemerintah belum terorkestrasi dengan baik sehingga terjadi banyak kebingungan di masyarakat. Sebelumnya, ada yang tahu kurva epidemiolog atau zonasi yang udah ada belum? Ada yang udah tahu belum masalah zonasi? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak tentang zonasi? Ada yang tahu tentang zonasi? Belum nih, Kak. Yang Siapa? gimana ya, Mas? Zonasi ada yang tahu? Hijau, kuning, oranye, merah. Ada yang tahu nggak? Tahu, Kak. Dari tingkatan-tingkatan ya, Kak? Iya, betul. Apa ada yang bisa jelasin nggak masalah zonasi? Itu salah satu poin kondisi existing saat ini nih. Kalau sependek yang saya tahu sih, untuk yang zona hijau kayak gitu itu belum terlalu banyak yang positif. Positif. Terus kalau yang lain-lain itu tergantung tingkat. Intinya warnanya itu tergantung dari tingkat ini ya, dari tingkat pasien ODP maupun PDP-nya. Iya nggak sih? Atau salah? Ada lagi nggak yang mau nambahin? Ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi? Nah, ada lagi yang mau nambahin? Apa saya lanjut? Nah, disitulah sebenarnya poin-poin yang kita lihat gitu ya secara gamblang di masyarakat bahwa memang penentuan zonasi atau daerah itu tidak ditangkap penuh oleh masyarakat gitu ya. Tadi teman-teman sempat singgung hijau itu ada kasus. Nah, sebenarnya kalau kita kategorikan daerah hijau yang mungkin hanya sekitar 30-40 kabupaten sekarang ya, yang masih bersih hijau. Itu adalah daerah-daerah yang memang bebas dari riwayat transmisi lokal atau memang dalam beberapa minggu tidak terdapat penambahan kasus. Nah, itu yang signifikan itu kita kategorikan sebagai kategori hijau. Lalu mungkin daerah-daerah lainnya seperti kuning, oranye, dan merah sendiri itu sebenarnya ada kategori-kategori indikatornya. Dan indikatornya tidak hanya bicara tentang ODP dan PDP, tentunya bicara tentang layanan kesehatan, kurva epidemiolog, lalu juga bicara tentang masalah kapasitas rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal yang menentukan dari peningkatan zonasi atau tingkat risiko sebuah daerah itu tidak hanya ditentukan dari adanya ODP, PDP, dan lain sebagainya, tapi juga dikategorikan berdasarkan dengan layanan kesehatannya, epidemiologinya, dan kesehatan masyarakatnya. Yang ada 15. Kalau WHO itu ada 5 kalau nggak salah ya. Tapi kalau dari kita sendiri ada 15. Nah, itu yang teman-teman sama-sama pahami. Bahkan mahasiswa kesehatan aja belum tahu betul gitu. Apalagi masyarakat awam gitu kan. Itu kritik keras karena saya juga mahasiswa ya. Kita sama-sama paham keadaannya. Nah, lalu kita ngelihat kondisi existing dari survei terakhir Denny JA ya. Denny JA surveinya kemarin baru keluar. Dan kalau teman-teman lihat konklusinya ketika ditanyakan tentang distribusi kondisi ekonomi masyarakat, hampir semua segmen ekonomi memburuk, ya, hampir semuanya dari semua kalangan. Dan disitulah sebenarnya teman-teman bisa lihat dorongan-dorongan adanya poin untuk produktif ini harus segera didorong dengan keadaan yang seperti ini.
Lalu ditambah lagi teman-teman lihat dari SMRC, lihat di sini semua kategori di riset lainnya, mayoritas menilai kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk semenjak wabah COVID-19. Dari segi pendapatan, kategori umur, dan juga kategori status sosial. Nah, kalau bicara ketaatan protokol kesehatan, sebenarnya dari lingkaran survei LS ini, dari DJA ini, mungkin nggak ya, sebenarnya poin-poin ini saya nggak terlalu yakin ya, ini kita lagi mendorong banget melihat gitu ya, bahwa dari survei ini dilihat bahwa sebenarnya tingkat kepatuhan publik itu udah tinggi ya, sampai 93,7%. Tapi memang harus diurai lagi ya teman-teman, bahwa perilaku itu memang sangat kompleks gitu ya. Menilai perilaku itu tidak bisa secara kuantitatif dan juga secara pertanyaan tertutup gitu ya, ya tidak, ya tidak. Tapi memang sering, sangat sering, cukup sering, selalu nggak bisa seperti itu juga, tapi memang harus benar-benar deskriptif gitu loh. Dan menilainya itu juga nggak bisa cuma persepsinya doang, tapi juga harus observasi gitu. Jadi kadang-kadang nanti ada riset untuk ke arah sana. Tapi dari riset ini dikatakan bahwa sebenarnya mayoritas sudah taat gitu. Tapi mendefinisikan taatnya ini yang harus lebih deskriptif lagi ya. Nah, secara distribusi yang paling tidak taat itu lulusan SD dan pendapatan di bawah 1,5 juta. Lalu ketika melihat terkait pelonggaran PSBB yang sekarang terjadi ini, mayoritas setuju, 83,2%. Lalu bicara tentang ketidakpuasan yang terjadi di sini, paling banyak 30% di wira swasta. Ya, ketidakpuasan atau ketidakpercayaan itu berkaitan dengan kepatuhan ya. Lalu tujuan strategi komunikasi ke depan. Kita bicara tadi latar belakang, keadaan sekarang, dan bicara ke depan. Bicara tujuan strategi komunikasi ada 2 poin penting, yaitu komunikasi satu suara, yaitu adalah informasi yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Itu yang masih menjadi masalah sekarang ya, adanya perbedaan-perbedaan informasi dari aspek pendataan kejadian COVID sampai tahap-tahap lainnya gitu ya, masalah kebijakan-kebijakan publik yang berbeda. Yang inilah sebenarnya harus kita fokuskan ke depan. Kayak kita bicara SIKM aja semua orang bisa beda ya. Dan kedua juga masalah perubahan perilaku pada masyarakat. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan kemampuan individu, yaitu self-efficacy pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, inilah sebenarnya poin, ada lingkaran-lingkaran yang harus kita penuhi sama-sama untuk menjadi perubahan perilaku yang berkesinambungan. Satu memang yang paling besar adalah lingkungan kebijakan yang mendukung, tentu di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan sosial. Lalu di dalamnya lagi ada sistem dan produk pelayanan kesehatan. Di sini bicara masalah protokol, bicara tentang masalah penanganan di tingkat pelayanan di tingkat pusat sampai ke daerah, dan juga adanya norma masyarakat, adanya keteladanan gitu ya. Dan terakhir yang paling dalam nanti outputnya adalah individu dan RT yang mau berubah. Nah, ini salah satu kutipan dari Prof. Hamdi Muluk kemarin ya, terkait social engineering. Itu kan kita tahu bahwa dalam perubahan perilaku itu ada enforcement, engineering, sama educating gitu ya. Dan untuk social engineering sendiri, itu memainkan peran dari perilaku dan keyakinan secara retrospektif gitu ya, secara saling berkesinambungan gitu. Bahwa pendekatan yang dari luar, teman-teman bisa dorong dari keteladanan untuk perilaku menjadi keyakinan, dan teman-teman bisa mulai dari keyakinan itu sendiri untuk membuat perubahan. Lalu untuk self-efficacy sendiri, sebenarnya ada 3 poin penting. Sebenarnya balik lagi tadi, self-efficacy bicara tentang educating, enforcement, dan engineering gitu ya. Dan untuk ini pertama memang masyarakat harus mampu memiliki informasi yang benar dan lengkap tentunya. Lalu kedua, dari sistem sendiri masyarakat harus punya difasilitasi masalah protokol, yaitu yang jadi masalah ya kemarin ke belakang itu. Protokol, lalu juga masyarakat harus diberikan gambaran-gambaran yang ada di lapangan, misalnya sesimpel kalau di kantor itu di X-axin gitu ya untuk jarak, itu tuh harus difasilitasi. Dan terakhir adalah masalah enforcement, reward and punishment. Masyarakat harus diberikan gambaran-gambaran penegakan hukum yang konsisten. Gitu. Selain masalah punishment juga masalah reward. Itu masyarakat harus diberikan gambaran-gambaran yang terjadi di lapangan. Nah, bicara health building models,
bahwa untuk membentuk sebuah aksi perubahan bukan dasar kita mundur sedikit bahwa demografi dan karakteristik psikologis itu penting yang nanti di breakdown menjadi beberapa poin, yaitu perceived susceptibility, keyakinan orang akan terpapar itu kayak gimana, perceived severity, keyakinan seorang akan parahnya penyakit tersebut itu gimana, motivasi kesehatannya, lalu juga keyakinan atas keuntungan dan keyakinan atas tantangan atas kerugian yang bisa dia dapat atau perceived barrier. Yang poinnya adalah narasi yang disampaikan ke publik harus melakukan aksi. Narasi yang dikembangkan harus dalam kerangka motivasi dan persepsi. Itu pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai. Lalu bicara 5W1H masyarakat produktif dan aman, sebenarnya ini kemarin diurai, nanti teman-teman bisa baca apa poinnya, yaitu kebiasaan baru, di mana harus hidup lebih sehat, beraktivitas dan lebih produktif, serta aman dari penularan. Serta Y-nya, karena memang di era ini memang ya kita belum bisa menemukan vaksin dan obat, tapi produktivitas, ekonomi, sosial, dan politik harus tetap jalan, di mana disitulah makanya harus ada alternatif solusi secara produktif untuk bisa mempercepat penyelesaian pandemi. Lalu di mananya itu bisa dilakukan di mana saja, kapannya itu tentu secara kategorik zona pemulihan aktivitas publik dilakukan pada zona-zona yang sudah hijau. Seperti yang saya sampaikan di awal sebagai pengantar. Lalu semua harus terlibat dan bagaimananya berdasarkan dengan protokol kesehatan. Lalu ini kerangka kerja yang kemarin dibuat sama John Hopkins di Indonesia tersendiri, underlying condition-nya, lalu kira-kira domain atau kanal-kanal komunikasinya, lalu dampak inisialnya apa, dampak perubahan perilakunya apa, dan nanti keberlangsungannya kayak gimana. Seperti terlampir. Jadi memang underlying condition tidak hanya bicara tentang disease burden ya, tapi juga sosial, kultural, ekonomi, komunikasi, teknologi, politik, legal, kapasitas, ya kan, human resource, financial resource, dan juga development dan kebijakan-kebijakan lainnya. Lalu bicara stratkom atau strategi komunikasi, tentu ada 4 poin penting yang kita harus sama-sama pegang. Yaitu pertama adalah untuk menyeting kondisi lapangan, lalu memberikan goals pada publik. Nanti ini kita akan bicara tentang indeks perubahan perilaku masyarakat, lalu juga ada protokol-protokol yang sudah keluar kemarin alhamdulillah dari KMK, dan juga memotong infodemik yang terjadi di masyarakat. Nah, tentu dalam poin itu dibutuhkan memang kolaborasi pentahelix, ya teman-teman semua. Tidak bicara tentang pemerintah sebagai tanggung jawab utama, tapi memang semua pihak terlibat bertanggung jawab atas percepatan penyelesaian. Tentu di sini ada poin-poin penting dari komunitas, dunia usaha, media, akademisi, untuk mempercepat penyelesaian pandemik dengan perannya masing-masing. Dan memang di sini teman-teman bisa terlibat dalam aspek akademisi maupun komunitas dalam mengkaji data dan fakta di lapangan, serta mendorong perubahan perilaku di level individu sampai penciptaan norma sosial berbasis komunitas. Untuk rangka narasinya seperti ini, narasi utamanya agar produktif dan aman dari COVID, kita beradaptasi untuk bekerja, beribadah, beraktivitas ekonomi atau publik berdasarkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, disinilah 3 pesan kuncinya yang paling penting, tapi memang mudah terlihatnya, tapi memang pada penata laksanaannya mungkin sedikit rumit ya, karena belum menjadi norma sosial di masyarakat. Kalau WHO bilang ya harus sabar, kuncinya di konsisten dalam pesan komunikasi. Narasi turunannya dari tingkat individu, tingkat kolektif, dan tingkat kebijakan seperti terlampir. Jadi memang harus dari skala general sampai tingkat khusus. Dan ini strategi yang kemarin dijalankan dari poin 1, pengendalian berbasis data, ya, ada 15 indikator tadi untuk zonasi, lalu pengkategorian dari hijau, kuning, oranye, merah, seperti saya lampirkan, dan juga untuk daerah zonasi diprioritaskan bagaimana semuanya bisa turun sampai ke titik hijau. Output kita ke sana, dan outcome-nya adalah semua orang bisa beraktivitas kembali. Lalu ada beberapa tahap dari prakondisi dan lain sebagainya sampai ke tingkat evaluasi. Itu gambaran strategi pelaksanaannya. Lalu untuk sasaran halayaknya, penyajian informasi disesuaikan dengan sasaran halayak
dengan saluran komunikasi yang digunakan di masing-masing kelompok. Lalu bicara media tentu harus multi kanal kita karena kita sudah tidak di zaman mainstream media ya, satu kanal untuk semua. Perlu banyak kanal-kanal lainnya yang disalurkan tergantung dengan target audiensnya. Dari aspek digital, mainstream sampai konvensional. Nanti ada 3 fase, fase cipta kondisi, cipta kesadaran, dan mobilisasi komunitasnya akan kita gaungkan. Nah, sebelum kita masuk ke sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya sebelum saya masuk ke segmen selanjutnya? Ada yang mau nanya? Kalau dari saya belum, Kak. Belum, Kak. Ada yang mau nanya? Gimana, ada yang mau nanya? Sampai sejauh ini ada yang kurang paham nggak? Terutama terkait zonasi dan stratkom ya, strategi komunikasi ke depan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya kan tadi sempat di awal dibahas kalau zonasi itu dipengaruhi oleh beberapa indikator ya atau aspek gitu. Nah, sementara juga tadi sempat dikatakan bahwa target kita menurunkan agar semuanya bisa sampai di hijau gitu. Nah, apakah istilahnya target-target yang di dalam indikator itu yang kita sasar, apakah itu akan menjamin untuk ya bukan menjamin juga, maksudnya apakah seberapa efektif gitu untuk membawa tadi yang dari misalnya dari kuning atau dari warna lain menjadi hijau gitu. Maksudnya indikator yang mana yang benar-benar kita targetin untuk menurunkan itu gitu. Terima kasih. Oke. Jadi target-target mana yang kira-kira kita prioritaskan gitu ya dalam indikator dalam percepatan penurunan kategori zonasi gitu ya, gitu bukan? Iya Kak. Iya, jadi sebetulnya bicara trias epidemiologik ya teman-teman, kan kita paham itu adalah interaksi dari 3 aspek gitu ya, agentnya, virusnya, hostnya manusia, dan environment lingkungannya gitu ya. Lingkungan sendiri bicara tentang masalah apa aja. Lingkungan bisa bicara tentang lingkungan biologisnya, lingkungan sosialnya gitu ya, yang berkaitan teman-teman paham lah masalah dinamika dari pandemi ini. Lalu bicara virusnya, kita bicara tentang infektivitas, gimana dia bisa membuat orang terinfeksi, bicara tentang virulensi, bicara tentang lain-lain sebagainya yang punya peran-peran penting gitu ya dalam penularan. Nah, kita juga tahu bahwa trias epidemiologik itu bicara tentang bagaimana kita bisa memutus hanya salah satu rantai dari interaksi 3 poin tersebut. Gitu kan, entah virus dan manusia, manusia dengan lingkungannya, atau lingkungan dengan virusnya. Gitu kan. Nah, teman-teman semua, untuk bicara tentang strategi tadi, tentu poin-poinnya kalau teman-teman bisa lihat 15 indikator itu adalah satu, di penurunan jumlah kasus, kejadian kasus, tentu kedua tentang pemantauan, bicara tentang penurunan angka kematian, dan juga peningkatan namanya perubahan perilaku pada masyarakat, yang tentu sangat berkaitan erat dengan tingkat kenaikan kasus. Ya. Ini juga yang kita lagi dorong, teman-teman. Tadi kan ada indikator kesehatan masyarakat. Kita lagi buat indikator perubahan perilaku yang akan saya bahas di sini, yang sifatnya tidak hanya secara persepsi, namun juga secara observasi. Nah, ini nanti adalah riset, mega riset gitu ya, dari kita untuk bisa benar-benar memonitoring. Karena sampai detik ini kita nggak bisa benar-benar monitoring perubahan perilaku masyarakat gitu.
Kira-kira kejawab nggak? Kejawab, Pak. Oke, gitu. Jadi memang untuk peningkatan zonasi itu ada beberapa poin yang cukup kompleks ya. Tapi kalau saya gampangkan ada indikator epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan yang mengkategorikan tingkat risiko dan kerentanan sebuah daerah. Gitu. Itu ada scoring-scoringnya tersendiri secara saintifik gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Gimana teman-teman? Ada yang masih belum jelas? Mau tanya sedikit lagi dong, Kak. Boleh. Target waktu maksudnya bisa kan biasa kalau kita berbicara tentang tujuan pasti ada waktu yang terukur gitu. Kira-kira dari gerakan yang dibuat ini waktu yang emang dirasa apa ya istilahnya ini nih di waktu segini harus kelihatan hasilnya gitu karena kan secara instan pun nggak mungkin gitu. Jadi kalau target waktu yang dari gerakan ini tuh kira-kira dari pihak kakak gitu maksudnya kapan gitu dapat kita lihat hasilnya atau ditargetkan dapat kita lihat hasilnya. Oke. Ini bicara target yang mana nih? Target umum, target khusus? Sorry. Maksudnya tujuan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah? Berarti mungkin jangka panjang ya karena sampai turun istilahnya sampai semuanya mungkin bisa kembali seperti normal. Oke. Pertama-tama navigasi kita adalah data ya. Kita nggak bisa melakukan navigasi tanpa data. Kalau kita lihat mundur ke belakang atau mungkin sedikit sebentar dari 3:30 tadi update report kasus kita sampai hari ini berapa? Itu kan. Itu nomor 1 yang harus dibahas. Nah, bicara jangka panjang, menengah sampai pendek. Sebetulnya dari rekan-rekan semua, kalau dari kita punya target-target yang memang harus didorong. Ini kan lagi masa transisi ya. Sekarang ini transisi dari emergency response sampai masuk ke masa udah tidak emergency. Ini kan sudah tidak emergency response bentar lagi nih. Sudah transisi ya. Karena pun sekarang keadaannya sudah ada pemulihan aktivitas publik ya, terutama di sektor-sektor yang punya dampak ekonomi tinggi serta dampak risiko penularan rendah. Misalnya apa? Misalnya pertambangan tuh ya. Lalu misalnya dampak-dampak, makanya aktivitas publik yang dampak ekonominya rendah tapi tingkat risikonya tinggi belum dibuka. Kayak pendidikan misalnya gitu. Nah, kalau bicara target atau timeline, tentu semua berharap bahwa ini sampai akhir tahun semua sudah selesai. Paling tidak ada penambahan kasus. Namun, yang harus menjadi navigasi, sekali lagi, tidak hanya masalah kenaikan kasus. Karena kasus itu terjadi di hilir. Tapi hulu dari proses orang terkena kasus itulah yang harus menjadi navigasi kita juga dalam data. Makanya ke depan kita akan dorong rencana sih pertengahan bulan atau akhir bulan ini ya akan didorong indikator perubahan perilaku di masyarakat, dan memang tentunya keterlibatan dari tingkat kabupaten dan kota itu yang menjadi kunci dalam percepatan ya, karena memang dari data-data yang kita analisa memang daerah-daerah yang keterdampakan daerah terhadap pandemi itu minimal, biasanya kepemimpinan dari kabupaten dan kotanya itu bagus. Terintegrasi sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW. Nah, disitulah yang kita dorong, bagaimana mendorong kepemimpinan dari setiap daerah untuk bisa membangun daerahnya, mempertahankan daerahnya, mengembangkan daerahnya, agar bisa mempercepat penyelesaian pandemi. Gitu. Kalau bicara target, navigasinya kita butuh navigasi tambahan, ya. Seperti saya sampaikan, masalah navigasi perubahan perilaku ya, yang sebenarnya belum benar-benar terukur secara kualitatif gitu. Kalau dari riset-riset tadi, percaya nggak teman-teman bahwa tingkat kepatuhan publik sampai 93% gitu ya.
Nah, itu data-data kuantitatif itu harus dikualitatifkan gitu ya dengan riset-riset yang observasional. Misalnya dilakukan pemantauan di setiap tempat-tempat publik dari jam sekian sampai jam sekian, dilihat masyarakatnya gini-gini. Nah, itu dibutuhkan studi observasional gitu yang periodik tentunya untuk menilai perubahan perilaku pada masyarakat. Gitu. Dan disitulah sebenarnya selain dinilai, kita harus juga berikan intervensi-intervensi yang lebih strategis di tingkat sosial. Bagaimana menjadikan perubahan perilaku masyarakat itu menjadi protokol kesehatan ini menjadi norma sosial. Gitu. Kira-kira menjawab nggak? Ya, siap. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ingin ditanyakan? Ada lagi yang mau nanya sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada, boleh dilanjut aja, Kak. Oke. Jadi, saya mundur sedikit lagi terkait dengan bahasan yang pernah dibahas di AUMKI dan juga ada yang tahu nggak tentang ini, teman-teman di tingkat lokal maupun regional? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang ini, poin ini? Ada yang belum tahu lagi? Belum, Kak. Ada yang tahu tentang poin ini? Yang lain? Yang kemarin dijadiin campaign nggak, Kak? Iya, betul. Nah, ada yang belum tahu berarti ya. Nggak apa-apa. Kita memang sebenarnya itu adalah inisial dan untuk menilai gitu ya. Sampai sejauh mana kita bisa menjangkau gitu. Ya. Ada yang tahu lebih lanjut ya tadi? Apa sih ini poinnya? Izin nggak? Intinya sih kemarin dari kakak ngajak kita himpunan mahasiswa kesehatan untuk ikut campaign. Nah, di situ ada poster-poster mengenai yang sudah disediakan oleh tugas ini, bagaimana cara beradaptasi di lingkungan pasar atau bagaimana habis pulang kerja dan lain-lain. Pokoknya terkait dengan adaptasi kehidupan baru, Kak. Kebiasaan ya. Iya. Mohon maaf. Iya. Iya, itu tuh sebenarnya masih. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi yang mau nambahin? Izin masuk, Kak. Ya, silakan. Kalau saya nambahin dari sebelumnya, menurut saya juga ada arti mendalam mulai dari kita. Jadi kita itu kan bisa berarti kami, saya, mereka. Jadi kita gabungkan menjadi kita. Jadi gerakannya itu dimulai dari individu masing-masing. Jadi berangkat dari ranah terkecil yaitu individu, baru keluarga, dan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kalimat mulai dari kita. Jadi gitu sih, Kak. Oke. Kemarin udah jalan ya? Ini Widi ya? Iya, Kak. Oke. Makasih Widi. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ada yang mau nambahin? Kak Abbas, boleh silakan, nanggepin silakan. Ya. Silakan, boleh. Ya, untuk yang mulai dari kita ini sih kemarin kan udah sempat benar-benar kita gaungkan ya kan, tapi jujur sih memang belum banyak yang tahu banget gitu, karena mungkin aja baru terbatas
sama pengurus-pengurusnya aja, bahkan belum tersentuh sampai mahasiswanya atau mungkin hima BEM yang dari para IOM. Nah, tapi untuk yang makanannya sendiri sebenarnya kan memang benar-benar mendalam ya. Meskipun di sosial media itu mulai hashtag ataupun tagar mulai dari kita ini sebenarnya itu banyak gitu loh Kak, kalau saya cek kemarin itu banyak benar juga dari organisasi lain ataupun misal lembaga-lembaga, bahkan mungkin yang lembaga tingkatnya yang dunia gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan mau nge-campaign lagi Kak, ada bahasanya atau mungkin sedikit redaksinya yang bisa diserempakkan atau mungkin macam kayak jargon atau apa gitu. Nah, ntar yang bisa tapi yang tegas gitu loh Kak. Jadi nanti kalau misalnya bisa ditambah gitu ya monggo sih, cuman itu saran dari aku aja, karena yang mulai dari kita itu juga yang pakai gitu. Jadi kalau mau pakai itu betul, juga. betul. Jadi kalau teman-teman baca buku Stratcom itu, oke, gimana? Ya udah sih Kak, itu aja. Thank you. Oh ya, ya jadi kalau teman-teman baca buku Stratcom itu, jadi dalam isu skala nasional itu ada dua cara memang sebenarnya. Membuat satu hal yang memang betul-betul epic gitu ya. Kan kalau teman-teman baca konsep adoption innovating itu biasanya dilempar ke arah milenial gitu ya. Early adopter, diadap, habis itu diambil sama generasi tua, baru turun masyarakat. Nah, sebenarnya kenapa kita nggak ngambil narasi baru? Karena mulai dari kita ini bukan narasi utamanya. Kan tadi kalau teman-teman lihat ke belakang, sebenarnya poin narasi itu sama tagline beda ya. Tagline itu hanyalah gambaran kecil dari narasi. Orang bisa punya banyak tagline, tapi orang harus punya narasi utama. Narasi utamanya adalah agar produktif dan aman dari COVID, kita beradaptasi untuk bisa bekerja, belajar, beribadah, beraktivitas ekonomi berdasarkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Itu narasi. Kalau bicara tagline itu bisa banyak. Nah, kenapa memang bridging timeline, tagline pertama ini adalah mulai dari kita, nanti saya akan jelaskan bahwa memang poin penting dari kita adalah bagaimana kita semua bisa bicara sebagai kita, bergerak sebagai kita, dan yang paling penting dari kita semua itu adalah kita mau mulai. Gitu. Jadi poin gampangnya itu sebenarnya. Nah, kalau bicara Stratcom ya, memang kemarin kenapa kita ambil itu sama yang lain, sebetulnya karena memang kita nggak mau membuat gerakan yang beda. Kita mendefinisikan kita dan segera mulai itu mendefinisikannya untuk semua hal kebaikan, ya kita mulai gitu loh. Karena kan pandemi ini nggak bicara tentang masalah kesehatan aja. Teman-teman sadar, tadi kita lihat dampaknya pada ekonomi, dampaknya pada krisis sosial, dampaknya pada isu-isu yang sifatnya lebih bahkan perempuan ya, kekerasan di era pandemi ini meningkat tajam, pada perlindungan anak dan lain sebagainya. Jadi memang kemarin dari Stratcom kita tidak berusaha membuat gerakan baru di awal ini karena sudah banyak lonjakan-lonjakan yang kontra dan juga produktif gitu di masyarakat. Nah, memang untuk membridging ke sana kita tidak membuat sebuah tagline yang beda dari yang lain karena definisi mulai dari kita ini arahnya memang poinnya apapun itu selama itu positif dan memang produktif gitu. Sebelumnya ada yang mau nanya lagi sebelum saya jelasin atau ada yang mau ngasih tambahan? Apa boleh lanjut? Boleh, silakan. Oke, jadi sebenarnya hari ini saya berharap bisa ngajak teman-teman semua ikut terlibat dalam campaign ke depan. Ini nanti yang terlibat itu nggak cuma AUMKI, ada dari satuan tugasnya MUI, lalu juga dari NU sama Muhammadiyah besok rapat. Dan juga dari OKP kepemudaan yang terlibat dalam gerakan masjid atau kepemudaan Masjid Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman klik link yang ini,
linktree.ee.gudang kita ini sebenarnya ada narasi yang sebenarnya kemarin sudah pernah dipakai buat tagline. Tapi sudah saya modifikasi karena kemarin initial campaign sebetulnya output yang saya pengen dapat adalah engagement dari aliansi ya. Cukup baik karena ada 7.000 downloader app. Ini penjelasannya ada di sini semua. Yang tadi saya sampaikan. Apa poin-poinnya, narasi utamanya. Lalu panduan campaign-nya juga udah ada di sini semua nanti buat teman-teman. Yang intinya mulai hari Rabu sampai hari Selasa depan. Ada dari Instagram, TikTok, Twitter, dan aplikasi. Yang sebenarnya poin paling pentingnya adalah ini teman-teman. Untuk isi survei. Ini yang paling penting. Survei ini yang paling kita targetkan ya. Survei periodik ini yang kemarin belum jalan karena ada review dari Google sama dari iOS. Ini belum bisa dan alhamdulillah sudah ada sekarang. Survei ini harus diisi secara periodik. Nanti kan saya sempat bilang ya, ada survei perubahan perilaku yang akan menjadi navigasi percepatan penyelesaian pandemik. Selain indikator-indikator layanan kesehatan, surveillance epidemiologik, dan juga masalah kesehatan masyarakat. Nah, aplikasi ini bisa di-download. Aplikasi ini nanti ada punya 3 fungsi. Satu untuk surat izin isinya yang pertama adalah tentang masalah surat forum diskusi masalah kebingungan masyarakat nanti akan ada di situ. Jadi kalau masyarakat bingung bisa nanya ke situ. Kedua, itu akan memberikan analisa yang faktual dan praktis bagi masyarakat terkait zonasi daerahnya masing-masing. Ketiga, ada survei periodik yang bisa diisi masyarakat dan itu menjadi landas terutama dan dampaknya ke kebijakan publik akhirnya. Nah, itu udah ada di sini juga sebenarnya. Loh, kok gini ya? Linktree. Browser. Ini udah ada di panduan. Teman-teman kalau buka aplikasi BLC nanti ada bagian survei yang bisa teman-teman isi. Poinnya itu, jadi ada feed, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Nanti juga kita udah kerja sama kemarin belum saya up sama tim marketing Facebook sama tim marketing dari Twitter serta TikTok karena kita lihat engagement-nya masih agak susah ternyata untuk seminggu pertama mendorong campaign itu. Ini ada kuesioner, teman-teman nanti silakan isi. Nanti bisa langsung diisi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan perilaku teman semua dan kategori. Sebenarnya poin besarnya itu untuk menginisiasi itu yang kita belum punya gitu. Kita nggak bisa pakai survei-survei yang cuma secara kuantitatif tapi harus lebih kualitatif gitu ya. Dan nggak bisa cuma menilai persepsi orang, tapi juga bisa menilai secara observasi perilaku masyarakat. Nah, itu yang akan menjadi salah satu fokus ke depan. Karena ke depan kita akan lebih fokus pada masyarakat gitu. Terutama dalam penularan ini ya. Yang selama ini kita lihat evaluasi ke belakang memang ya pemerintah juga sebenarnya agak mislead masalah kebijakan dan komunikasi publik ya. Itu yang harus kita sama-sama bisa evaluasi sama-sama dengan semangat kolaborasi Pentahelix. Kita coba dorong percepatan penyelesaian pandemik. Bukan buat pemerintah, bukan buat hanya kita, buat mereka, tapi ya buat semua gitu. Jadi mungkin itu sekian. Ini semua nanti ada di sini. Semua ada di sini. Untuk initial campaign ini ada di sini untuk lanjutannya. Yang itu ya outputnya tadi sebenarnya. Mendorong orang buat ikut terlibat dalam Linktree, apa namanya itu dia? Linktree, linktr.ee. Gudang kita. Ada semua di sini, video graph TikTok-nya juga udah ada.
Yang buat TikTok nanti sudah di brief juga sama orang TikTok, nanti akan dibawa. Ini agak dancing gitu ya. Nanti pasti orang-orang yang suka TikTok punya caranya sendiri deh. Ya gitulah ya. Bisa juga itulah. Aplikasi BLC juga udah ada di App Store. Namanya aplikasi BLC udah ada di App Store, tinggal dipilih nanti ada yang buat Android sama yang buat Play Store. Udah ada semua. Terus juga terakhir masalah demonstrasi pengisian survei juga udah ada. Kalau teman-teman bingung yang tadi saya sampaikan, itu ada semua di sini, tinggal diisi. Jadi poinnya adalah bagaimana kita semua selain saling mengedukasi, kita juga punya navigasi gitu ya. Karena ke depan ini yang penting nih, navigasi. Nggak bisa kita ngeliat cuma angka kasus kita juga bisa nilai. Kayak kita lihat Surabaya ya. Teman-teman tahu Surabaya itu sekarang masih daerah tertinggi gitu ya, Jawa Timur. Dan ternyata setelah kita usut, memang sektor pekerjaan di daerah Jawa Timur itu mayoritas informal. Di mana informal ini lebih kaitan eratnya dengan tidak menjalankan protokol atau tidak adanya dorongan untuk protokol kesehatan itu tinggi. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita monitor ke depan agar strategi enforcement, engineering, dan educating masyarakatnya bisa baik dari hulu, tidak keburu mereka terpapar dan apalagi terkapar. Gitu. Oke, itu dari saya. Ada yang mau nanya lagi? Tentang mulai dari kita yang akan ke depan kita dorong dan mengajak teman-teman semua salah satunya untuk terlibat. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat dan teman-teman semua bisa betul-betul paham gitu apa yang ingin disampaikan gitu. Karena ya kalau teman-teman masih bingung juga masalah zonasi, ya susah juga gitu. Kan mendefinisikan menurunkan ilmu itu ya berarti teman-teman harus lebih tinggi gitu kan dibanding orang lain yang diturunkan ilmu. Kalau nggak turun ilmunya gitu. Kira-kira ada yang teman-teman masih bingung nggak? Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Sudah cukup jelas, Kak. Nggak ada yang mau nanya lagi? Jadi ada 2 poin ya sebenarnya yang pengen saya sampaikan di sini adalah poin pertama, gambaran besar dan gambaran kecil yang terjadi karena teman-teman harus tahu. Karena teman-teman ya ini adalah isu kesehatan ya. Kedua adalah bagaimana saya mengajak teman-teman itu untuk terlibat. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Mau nanya? Ada yang mau nanya? Gimana teman-teman? Bisa ada yang dibingungin nih. Apa? Tahu lapangan, jadi kalau mau ditanya boleh, silakan. Bingung nih, kapan sekolah? Kapan kuliah, kapan? Ada yang mau nanya nggak? Kapan bisa ke mall? Kira-kira enaknya gimana ke depan nih? Nah, ada yang mau nanya.
Gimana? Gimana Bu KP untuk terlibat ke poin tadi, teman-teman. Jadi memang hari ini sebenarnya saya pengen silaturahmi juga sekalian dari Bu KP. Memang kemarin diskusi meskipun belum terlibat semua dari ekspektasi ya kemarin rapat terakhir, cuma ya tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jarang-jarang nih bisa kumpul kayak gini, bisa ketemu, bisa tanya-tanya. Apa udah paham itu? Alhamdulillah, sudah bagus. BTW ada yang nanya nih, kenapa judulnya gerakan yang menggerakkan, Kak? Apa semua gerakan belum tentu dapat menggerakkan? Tentu. Banyak gerakan-gerakan yang akhirnya tidak bisa menggerakkan. Makanya poinnya tidak hanya membuat gerakan, tapi yang bisa influencing atau menggerakkan. Oke, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Karena berhubung juga waktu udah menuju 17.22 ya, sudah mendekati maghrib dan di wilayah masih sudah maghrib. Yuk, mumpung terakhir-terakhir kalau ada yang mau ditanya, ada yang kira-kira belum berkenan atau gimana, boleh diajak. Atau nanti saya ajak terlibat teman-teman dalam campaign yang sudah saya berikan tadi. PPT-nya saya kasih. Kak Basra, ini ada yang nanya via chat. Silahkan. Apa? Saya bacakan ya. Halo Kak, perkenalkan saya Naomi dari Cimsa, izin bertanya, kalau dari campaign mulai dari kita itu kan cenderung lebih ke air campaign ya Kak, air campaign ya Kak, air campaign ya Kak, ke sosial media. Kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai organisasi mahasiswa kesehatan untuk dapat menjangkau masyarakat ke lapisan terbawah bagaimana ya Kak? Karena untuk sosial media kan belum tentu semua masyarakat menggunakan sosial media. Apakah sudah tepat sasaran atau belum untuk campaign mulai dari kita ini? Terima kasih Kak. Oke, makasih Naomi. Jadi kalau bicara tentang Stratkom, kayak tadi saya sampaikan, memang dalam Stratkom itu kita nggak bisa hanya menyasar dunia media sosial, tapi juga media digital, sorry ya. Kita harus juga menyasar media konvensional dan juga media mainstream ya, media massa. Nah, teman-teman, kita kan nggak bisa langsung gebrak gitu ya. Nah, kemarin itu rencana pertengahan minggu ini, akhir bulan ini, kita akan rilis pilot project buat KKN tematik COVID. KKN sama Kemendikbud. Sekaligus juga kerjasama sama relawan COVID nasional, Rekon 2019. Rekon ya, relawan COVID itu yang dibuat sama Kemendikbud buat mulai masuk ke daerah-daerah yang strategis seperti pasar, lalu juga tempat-tempat makan, transportasi publik, untuk bantu tidak hanya dalam educating, tapi juga engineering. So sebenarnya simple banget kan, kayak lu di pasar terus lu pakai isolasi, dijarakin per stepnya itu sekitar 1 meter 1 meter. Itu sebenarnya salah satu cara memberikan social cues kalau di ilmu sosial ya bagi masyarakat. Jadi tentu semua punya targetnya. Kalau dalam edukasi dan dalam propaganda itu kita harus menentukan strategi setiap audiens itu beda-beda gitu. Jadi tentu ada gerakan tadi, dan sebenarnya kalau teman-teman memang ingin terlibat untuk masuk ke sana, soalnya kemarin kan sebenarnya waktu di AUFI kan ributnya agak susah ya kemarin masalah yang offline itu. Tapi kalau emang mau terlibat,
boleh secara kelembagaan ataupun secara perseorangan hubungi, nanti saya berikan wadah. Tapi kalau pergerakan-pergerakan yang udah jalan kayak kemarin, gerakan bangkit dari masjid, untuk pertama kalinya masjid dibuka untuk sholat Jumat, itu kita juga gerak. Kita fasilitasi termogan, kita fasilitasi mereka masalah tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi tentu tergantung dengan ini ya, apa namanya, kapasitas teman-teman. Kalau teman-teman memang berkenan dan punya kekuatan dan basis yang terorganisir, kita siap wadahi gitu. Gitu. Gimana lagi? Dari Nomi? Menjawab apa tidak? Oke Kak, berarti Ya, balik ke individu ya Kak? Nggak ke individu juga sih sebenarnya, lebih ke arah kelompok sih, maksudnya organisasional ya. Maksudnya nggak bisa individu juga, kita kan gerak nggak bisa masing-masing gitu. Harus secara entitas kelompoknya apa gitu. Nah, prinsipnya kayak kemarin gitu ya, Dewan Kepemudaan, Dewan Masjid Indonesia kerjasama sama Dewan Kepemudaan Masjid Indonesia, dibarengin gugus tugas dan BNPB, kita buka masjid untuk aktivitas sholat Jumat, tapi protokol kesehatannya kita kawal, kayak gitu. Jadi kalau memang kita ada program-program nanti ke pasar, ke lain sebagainya, ke tempat transportasi publik, tempat makan, untuk mengawal perubahan perilaku di masyarakat, kan sebenarnya poinnya itu ya, bagaimana menjadikan protokol kesehatan di masyarakat ini menjadi norma sosial. Makanya ketika nanti teman-teman ngelihat ada yang nggak pakai masker, kok lu nggak pakai masker sih, misalnya gitu. Ada yang nggak jaga jarak, kok lu nempel-nempel sih. Nah itu kan poinnya ya, menjadikan protokol kesehatan ini menjadi norma sosial. Nah kalau bicara itu ya tadi saya sampaikan, sekarang teman-teman ada di tahap mana? Apakah sudah di tahap yang lebih advance? Ayo kita ajak. Saya punya wadah-wadah untuk teman-teman bergerak di secara safety gitu ya, untuk melakukan campaign-campaign di ruang publik. Tapi kalau teman-teman belum bisa secara terorganisir ke tahap sana, coba dulu secara online. Secara online itu ada 171 juta pengguna internet yang bisa teman-teman gapai. Gitu. Jadi kita nggak boleh loncat terlalu jauh, tapi kita juga harus tahu pijakan-pijakannya gitu. Jadi semua ada proses. Ya boleh, sama persis. Oke gitu, teman-teman Cipsa, nanti kalau memang ada campaign-campaign yang pengen diajak, saya sangat open ya, karena saya tidak pernah merasa ada gerakan yang kecil maupun besar selama itu bisa menggerakkan. Sekali lagi, selama gerakan itu bisa menggerakkan, besar kecil itu relatif. Gitu. Oke, terima kasih Naomi atas pertanyaannya. Yang lain ada lagi? Terima kasih Naomi. Untuk pertanyaan lagi mungkin dibuka. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Ada lagi mau nanya? Uh, 17.30, kalau nggak ada yang nanya tutup aja kali Mbak ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau nanya, bingung-bingung. Bingung-bingung, masih tanya pertanyaan tentang pandemi. Karena 6 bulan ke depan, sebenarnya apalagi kalian masuk kesehatan ya, pasti nggak bakal jauh-jauh, bahasannya pasti ujung-ujungnya nggak bakal jauh-jauh dari sini. Kecuali ini, kan ntar lagi transisi ya, mulai minggu depan atau 2 minggu lagi kayak transisi nih. Kayak cara komunikasi publiknya juga harus berubah gitu kan. Termasuk ya nanti kalian pasti organisasi-organisasi ini pasti bakal gerak ke situ juga nggak sih? Kalau memang ada yang mau ditanya, siapa tahu sambil mau merencanakan, saya senang-senang aja sih, mau siapa aja. Selama tadi ya poinnya, bisa menggerakkan dan tergerakkan gitu. Apapun itu ya oke-oke aja. Ada nggak teman-teman semua? 1 menit terakhir nih. Jadi nanti saya akan koordinasikan lagi sama teman-teman sekjen dari 11 IOMS. Meskipun keterwakilan nggak semua hadir hari ini, ya memang susah ya, memang betul-betul susah. Selalu menjadi tantangan kita semua buat bisa benar-benar terkoordinasi dengan baik. Jangankan pemerintah gitu, kita aja susah gitu kan terorganisir, bisa semasif dan sesistematis itu. Jadi emang evaluasi buat kita semua ya, bagaimana bisa dengan momentum ini kita bisa duduk bareng, bukan ajang buat pinter-pinteran gitu, enggak.
dan bukan buat nyari siapa yang benar siapa yang salah, bukan, tapi nyari mana yang baik mana yang kurang baik. Nah, yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Kan itu sebenarnya esensi dari kebiasaan baru yang ke depan kita harus dorong. Gitu. Oke, dari saya udah 17.30, Kak Widya. Udah 17.30 kok. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya, karena sudah mendekati waktu maghrib untuk wilayah barat, dan tentunya sudah maghrib di wilayah timur. Oleh karena itu, saya izin tutup dari saya pribadi selaku koordinator pelaksana AUMKI. Berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore ini, baik di Zoom maupun juga yang menonton di live YouTube. Terima kasih banyak atas waktunya. Terus juga terima kasih banyak untuk Mbak Asra sebagai pembicara kita sore ini. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa berdampak baik untuk semuanya dan juga untuk negara kita. Amin. Dari saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Assalamualaikum semua. Sehat selalu ya.